Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pertemuan kali ini, kita lanjut ke kelompok 9 dulu. Kemarin ada satu peserta yang belum ngejelasin di kelompok 9. Terus habis itu kita lanjut ke kelompok 10 ya, teman-teman semua. Buat kelompok 9, nada kencana silakan dipresentasikan. Baik, terima kasih Nuna. Izin share screen ya teman-teman. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Nada. Tapi suaranya kecil Nada. Suaranya ya nih, sekarang udah belum? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Nada Kencana dari kelompok 9. Mohon maaf ya teman-teman mengganggu waktu presentasi hari ini karena harus mengulang presentasi yang kemarin. Saya mau menjelaskan tentang materi mengenai pembelajaran kecepatan dan debit. Nah, saya di sini mau menjelaskan mengenai hubungan antar waktu, jarak, dan kecepatan. Di sini sebelumnya pengertiannya dulu ya. Jarak adalah jarak yang ditempuh dari titik awal ke tujuan, waktu mengacu pada waktu keberangkatan, waktu istirahat, dan waktu tiba di tempat tujuan. Meskipun kecepatan untuk menempuh jarak tertentu selalu ada hubungan antar waktu dan kecepatan. Nah, kecepatan disimbolkan dengan huruf V, sedangkan jarak yang ditempuh disimbolkan dengan huruf S, serta waktu yang digunakan untuk menempuh perjalanan dengan simbol huruf T. Dari pernyataan tersebut, diperoleh rumus sebagai berikut. Rumus mencari kecepatan itu jarak dibagi waktu, untuk mencari jarak, kecepatan dikali waktu yang dibutuhkan, dan untuk mencari waktu, rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Ini ada cara mudah untuk menghitung rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Kita pakai yang namanya segitiga Jokowi. Nah, J itu ada di atas, K dan W itu ada di bawah. Jadi J kita simbolkan untuk jarak, K-nya untuk kecepatan, sedangkan W untuk waktu. Untuk tanda garis vertikal menandakan perkalian, sedangkan tanda garis horizontal menandakan kalau itu dihitungnya dengan pembagian. Contohnya, Ani pergi ke rumah nenek dengan sepeda motor, kecepatan sepeda motor adalah 40 km per jam. Jarak dari rumah Ani ke rumah nenek adalah 20 km. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah nenek? Jadi, cara menghitungnya, tadi kan jarak dari rumah Ani ke rumah nenek 20 km. Nah, kecepatannya itu 40 km per jam. Di sini kita mau ngitung waktu, berarti jarak dibagi kecepatan, yang hasilnya 0,5 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan Ani untuk ke rumah nenek adalah 0,5 jam itu sama dengan setengah jam. Selanjutnya adalah debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi debit itu adalah volume zat cair yang mengalir gitu dalam satuan waktu. Satuan volume diantaranya adalah ada liter, mililiter, meter kubik, dan sentimeter kubik. Dan satuan waktu adalah detik, menit, atau jam. Ini ada cara mengubah liter menjadi mililiter, kita bisa pakai tangga seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika liter ada di tangga nomor 4 dan mililiter ada di tangga nomor 8, jadi kita kalikan 10 gitu setiap satu kali turun tangga. Dan cara menghitung debit itu adalah volume dibagi waktu. Selanjutnya hubungan debit, volume, dan waktu.
Di sini ada segitiga lagi. Kalau misalkan vertikal itu seperti tadi menandakan, kalau ini kebalik ya teman-teman, kalau vertikal dia menandakan perkalian, kalau horizontal menandakan pembagian. Nah, di sini ada contohnya, Anggi menyiram tanaman dengan selang air debit, air dari selang adalah 3 liter per menit. Berapa air yang dihabiskan jika Anggi menyiram tanaman selama 5 menit? Jadi cara menyelesaikannya itu untuk mencari volume debit dikali waktu. Jadi otomatis 3 liter dikali 5 menit, jadinya 15 liter. Selanjutnya, contoh selanjutnya dalam menghitung debit, dalam 1 jam sebuah keran dapat mengeluarkan air sebesar 3.600 meter kubik. Berapa liter atau berapa liter per detik debit air satuan tersebut? Nah, caranya itu kan yang diketahui volumenya. Volumenya kita tulis dulu 3.600 meter per kubik, diubah dulu ke desimeter kubik karena yang ditanya itu hitungannya satuannya liter. Kalau liter itu persamaannya adalah desimeter kubik. Nah, waktunya itu kan diketahui 1 jam. Kita ubah ke detik karena yang ditanya itu detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka debit airnya adalah 3.600.000 liter, terus habis itu kita bagi dalam hitungan liter per detik. Jadinya debit airnya itu 3.600.000 liter per detik. Nah, untuk satuan waktu itu 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, sedangkan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Nada. Mungkin biar mempersingkat waktu, dilanjut aja ke kelompok 10 ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Ibu Afni yang terhormat sudah menyempatkan waktu untuk melihat pemaparan materi mengenai pengolahan data dari kelompok 10. Nah, sebelumnya kita memulai pemaparan materi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman, kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selanjutnya, kita akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian, yakni matematika mungkin tidak mengajarkan kita bagaimana menghirup oksigen, menghembuskan karbon dioksida, atau bagaimana mencintai musuh. Tapi itu memberi kita alasan untuk berharap bahwa setiap masalah memiliki solusi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dengan baik.
Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator, kepadanya diserahkan. Baik teman-teman, selanjutnya kita memulai pembelajaran dengan membaca surah Asy-Syams terlebih dahulu. Dimohon teman-teman untuk membuka surah tersebut lalu melakukan pembacaannya dengan bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitagwaha izim ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha faqazzabuhu fa'aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul aliyyil azim. Terima kasih teman-teman telah membaca surah Asy-Syams sebelum kita memulai pembelajaran. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Natasha Kirana. Nah, tadi kita sudah melakukan doa, kemudian kita sudah membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai pengolahan data. Next. Nah, di sini ada presentatornya, yaitu rekan saya Ika Sulistiawati, Natasha Kirana, dan saya Zulfadila Fifa. Materi yang pertama mengenai pengolahan data. Nah, dari pengolahan data ini ada pengertian yaitu proses mendapatkan data atau angka ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Nah, data mentah ini itu hasil dari pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Dalam pengolahan data ini terdiri dari kegiatan-kegiatan penyimpanan data dan penanganan data. Nah, kalau penyimpanan data ini meliputi seperti pengumpulan, pencarian, dan pemeliharaan. Kemudian kalau misalnya penanganan data, itu ada pemeriksaan, perbandingan, pemilihan, peringkasan, dan penggunaan data. Next. Di sini ada penyajian data. Nah, di penyajian data ini yaitu pengumpulan data di lapangan, menghasilkan data angka yang disebut data kasar atau raw data. Data tersebut ini belum diolah dan tidak beraturan. Kemudian, data ini dicatat oleh siswa. Contohnya misalnya gini, ada siswa mengumpulkan data, mencatat jumlah laki-laki dan perempuan ada di suatu kelas. Nah, penyajian data ini bisa berbentuk tabel atau diagram. Nah, penyajian data ini yang berbentuk tabel nih, ada tabel daftar baris kolom. Itu ada penyajian data berbentuk tabel dengan susunan baris dan kolom berhubungan. Contohnya, siswa mendata banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi di sini ada kelas berapa, kemudian ada semesternya, ada perbedaan laki-laki dan perbedaan perempuannya, seperti itu. Kemudian ada penyajian data tabel yang termasuk data kontingensi. Ini digunakan untuk mengukur hubungan asosiasi antara dua variabel kategori. Data ini terdiri atas dua variabel. Data kontingensi berukuran M, XN, di mana M ini menyatakan baris dan N ini menyatakan kolom. Jadi kalau misalnya data yang sebelumnya itu data daftar baris kolom itu kan lebih rinci. Kalau yang ini lebih banyak jenis kelamin. Misalnya kayak kalau tadi kan ada kelasnya lebih rinci.
Kalau yang ini tingkatan sekolahnya apa, terus kemudian jenis kelaminnya gimana. Nah, sampai slide saat ini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan dari Arifah dulu, silakan bertanya. Terima kasih atas waktunya. Saya Arifah dari kelompok 8. Izin bertanya untuk kelompok 10. Bagaimana menurut kelompok kalian apa saja cara pengolahan data di sekolah? Baik, terima kasih Arifah. Kemudian dari Berliana, silahkan. Baik, terima kasih Zulfa. Saya Berliana Salsabila dari kelompok 7. Izin bertanya, coba tolong jelaskan bagaimana siklus pengolahan data. Terima kasih. Baik, terima kasih Berliana. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Arifah dulu ya. Menurut kelompok kalian, apa saja cara pengolahan data? Nah, menurut kelompok kami, proses pengumpulan data itu ada pengolahan data itu ada proses pengumpulan penelitian, kemudian disiapkan, lalu dimasukkan data, kemudian diproses. Jadi ada pengumpulan dulu, terus disiapin dulu nih datanya, baru abis itu dimasukin, kemudian diproses. Nah, setelah diproses, akan ada output dari data tersebut yang menghasilkan suatu data secara jelas dalam penulisan struktur hingga ke skema. Kayak tadi kan di awal ada proses, kalau data mentah itu, raw data yang belum diproses itu, dia masih tidak struktur dan berantakan. Nah, kalau misalnya udah diolah, udah diproses semuanya, itu akan ada hasil outputnya, di mana dia sudah terstruktur, sehingga sudah terstruktur hingga ke skemanya seperti apa. Seperti itu Arifah, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Arifah. Kemudian pertanyaan dari Berliana, tadi bagaimana siklus pengolahan data? Nah, siklus pengolahan data ini pada dasarnya ada 3 tahapan. 3 tahapan ini ada input, processing, dan output. Sama seperti tadi, cara pengolahan data, input, processing, output. Tahap tersebut kemudian dikembangkan dengan menambah tahap storage dan menjadi model siklus pengolahan data. Dan pengolahan data atau disebut dengan data processing cycle. Gitu ya Berliana, apakah sudah jelas? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Zulfa. Baik, terima kasih Berliana. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tabel daftar distribusi frekuensi. Data kuantitatif dibuat menjadi beberapa kelompok atau kelas dan disajikan berbentuk tabel. Contohnya, guru dapat mengajak siswa untuk mendata nilai matematika di kelas. Di sini terdapat nilai dengan angka 70, terdapat frekuensinya yaitu 2 dengan angka 75 dengan frekuensi 6, angka 80 dengan frekuensi 2, angka 85 dengan frekuensi 7, angka 90 dengan frekuensi 5, angka 95 dengan frekuensi 8, dan angka 100, nilai 100 dengan frekuensi 5. Jadi total jumlah frekuensinya itu 35. Selanjutnya penyajian data diagram lambang. Diagram lambang menyajikan data statistik data bentuk gambar dengan ukuran tertentu. Contohnya siswa mendata banyak buku yang terdapat di perpustakaan sekolah. Terdapat tabel jumlah buku di perpustakaan SD pagi. Dengan jenis buku kamus cerita berjumlah 30, dengan jenis buku fabel berjumlah 40, dengan jenis buku pengetahuan berjumlah 70, dengan jenis buku dongeng berjumlah 50, buku agama berjumlah 60,
dan total jumlahnya yaitu 250 buku. Selanjutnya, diagram batang digunakan untuk membandingkan suatu data dengan data yang lain. Contohnya, siswa mendata banyaknya siswa yang ada di SD Sukarame. Di kelas 1 dengan jumlah siswa 31, di kelas 2 dengan jumlah siswa 32, di kelas 3 dengan jumlah siswa 33, di kelas 4 dengan jumlah siswa 31, di kelas 5 dengan jumlah 32. Total jumlahnya 159. Dapat dilihat diagram batang dengan jumlah siswa terbanyak ada di kelas 3. Penyajian data diagram lingkaran. Yang pertama, diagram lingkaran normal atau angka dengan rumus data yang ditanyakan sama dengan total data minus data yang diketahui. Yang B, diagram lingkaran derajat dengan rumus nilai yang diperlukan sama dengan nilai sudut per 360 derajat kali nilai total, atau sudut suatu sektor sama dengan data yang diberikan per nilai total data dikali 360 derajat. Dan yang terakhir, diagram lingkaran presentase dengan rumus nilai yang diperlukan sama dengan presentase nilai yang ditanyakan per 100 dikali nilai total, atau presentase suatu sektor data yang diberikan per nilai total data dikali 100%. Di sini terdapat contoh soal. Berapakah presentase dari tiap jurusan? Di sini terdapat jurusan perkuliahan, ada jurusan seni yang jumlahnya 410, sains yang jumlahnya 420, bahasa 900, dan teknik 540. 410 ditambah 420 ditambah 900 ditambah 540 hasilnya, sorry ini ada kesalahan ya. Hasilnya 2270. Dikategorikan menjadi seni 410 dibagi 2270 hasilnya 0,18. Dengan sains 420 dibagi 2270 hasilnya 0,18. Bahasa 900 dibagi 2270 hasilnya 0,40. Teknik 540 dibagi 270 hasilnya 0,24. Dikalikan masing-masing desimal dengan 100 untuk mendapatkan presentasi. Maka hasilnya seni hasilnya 18%, sains 18%, bahasa 40%, dan teknik 24%. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, untuk Korin dipersilakan pertanyaannya. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Korin Vanisama dari kelompok 3. Tadi kan kalian sudah menjelaskan ya mengenai pengolahan data, lalu silakan kalian juga menjelaskan penyajian data dari berbagai bentuk. Salah satunya penyajian data dalam bentuk batang. Lalu yang saya ingin tanyakan, bisa nggak kalian jelaskan keunggulan dari diagram batang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Korin. Pertanyaannya, jelaskan keunggulan dari penyajian diagram batang. Jawabannya, penggunaan diagram batang biasanya lebih tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya dalam kategori-kategori tertentu. Seperti data jenis pekerjaan, data penjualan tahunan, dan lain-lain. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Lalu, untuk keunggulan menggunakan diagram batang adalah
adalah paling sederhana dalam penyusunannya. Data jadi lebih mudah dibaca karena langsung dapat dilihat melalui keterangan sumbernya. Dan biasanya diagram batang digunakan berbagai media seperti buku, majalah, koran, bahkan televisi. Mengapa demikian? Karena bentuknya yang mudah dikenali dan dibaca. Bagaimana, Karin? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, akan saya lanjutkan. Jenis-jenis data akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Ika atas ininya. Selanjutnya pembahasan subbab materi pengolahan data adalah jenis-jenis data. Next. Ya. Dalam jenis-jenis data sendiri dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan sifat, berdasarkan cara memperolehnya, dan juga berdasarkan sumber data. Nah, yang berdasarkan sifat ini terbagi menjadi 2, di mana ada data kualitatif yang berupa non-angka atau numerik, kayak seperti saat skripsi. Data kualitatif ini dibutuhkan untuk menjadi metode dalam pelaksanaan skripsi, di mana non-angka ini berupa berbagai pernyataan dari jurnal, dari artikel, maupun sebagai referensi lain yang mendukung data kualitatif. Nah, selanjutnya ada data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini dalam bentuk angka dan juga data numerik, di mana data kuantitatif ini memerlukan sebuah data, sebuah analisis, sebuah berbagai kuesioner gitu, kayak perlunya wawancara gitu. Wawancara ini mendukung dengan adanya data kualitatif, di mana analisisnya itu sangat terikat dengan pelaksanaan data kuantitatif sendiri. Selanjutnya ada berdasarkan cara memperolehnya. Di mana cara memperolehnya ini ada 2 juga, di mana ada data primer maupun data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Lalu data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data primer ini adalah satu-satunya data yang dimiliki oleh peneliti secara langsung gitu, kayak misalkan ada melakukan wawancara gitu. Lalu itu kan berarti salah satu data yang diperoleh langsung kan. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Jadi seperti semisal dia sedang mengutip dari artikel jurnal, itu merupakan data sekunder yang dimiliki oleh peneliti. Jadi datanya itu secara tidak langsung diambil dari data primer orang lain gitu. Selanjutnya ada berdasarkan sumber data, di mana ada data internal dan juga eksternal, yaitu data internal ini merupakan menggambarkan situasi dan kondisi secara internal, di mana ketika data, misalkan ada data mahasiswa, data pengunjung museum gitu, itu yang dimiliki oleh internal gitu, oleh pihak internal. Selanjutnya ada data eksternal, di mana menggambarkan situasi atau kondisi yang berada di luar, yakni seperti semisal contoh ketika sebuah artikel atau sebuah jurnal itu dinikmati atau dirasakan oleh pihak lain di luar kampus atau di luar dari penyelenggara. Jadi itu menggambarkan situasi kondisi yang ada di luar. Itu termasuk ke dalam data eksternal. Next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada mean, median, dan modus. Selanjutnya, yang pertama ada mean, di mana mean ini merupakan nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai pada masing-masing data. Nah, di samping itu berikut
ada contoh dari data tunggal. Nah, disclaimer bahwa data MEAN ini mempunyai dua contoh data seperti data tunggal dan juga data berkelompok. Nah, di data tunggal ini ada urutan data, semisal 2, 4, 5, 5, 7, 7. Nah, selanjutnya rumusnya itu semua angka yang berada di data ini diurutkan lalu dibagi 7. Nah, 7-nya ini dapat dari angka yang tergabung dalam data tersebut. Di sini ada 7 data ya, jadi dibagi 7. Nah, setelah digabungkan dan ditambah lalu dibagi 7, maka hasilnya 4,57. Nah, selanjutnya di sini ada data berkelompok, di mana MEAN ini mempunyai rumus bahwa jumlah frekuensi X-nya itu dibagi dengan total jumlah datanya. Jadi di sini ada 2.560 dibagi 50, hasilnya 51,2. Next. Nah, untuk pembahasan yang kedua terkait dengan modus. Modus ini merupakan data atau nilai yang paling sering muncul dan memiliki frekuensi terbanyak. Nah, dalam modus juga terdapat data tunggal dan juga data berkelompok, di mana data tunggal sendiri, di sini ada contoh dari kelompok 10, di mana datanya ini kan sudah diurutkan ya. Lalu di sampingnya itu ada modusnya. Nah, modusnya ini sudah teridentifikasi di mana ada duanya. Dua ini kan terbanyak ya dari jumlah data dari pertama ini. Jadi modusnya itu atau nilai yang paling sering muncul adalah 2. Lalu untuk data yang kedua, di sini muncul terbanyak adalah angka 5 dan juga 8. Berarti modus yang dapat diperoleh adalah 5 dan 8. Nah, selanjutnya untuk data ketiga, karena data ketiga ini termasuk data yang tidak menimbulkan data-data yang double atau data-data yang ada datanya itu ada terbanyak gitu. Jadi modus yang diperoleh itu tidak ada. Nah, selanjutnya ada data berkelompok, yakni rumusnya ada MO. MO itu adalah modus sama dengan L. Modus sama dengan L ditambah C, B1, terus dibagi B1, dan juga ditambah B2. Nah, untuk selanjutnya ada median, di mana median ini merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang diurutkan. Jika median genap, maka jumlahkan dua nilai yang berada di tengah, kemudian hasilnya dibagi 2. Nah, median ini juga tergabung dari 2 data, seperti data tunggal dan juga data berkelompok. Nah, misal contoh ini ada data tunggal, di mana N sendiri adalah 6. Nah, genap datanya ini ada 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, di mana kan median ini merupakan nilai tengah ya dari ini. Nah, ini X3 ditambah X4, di mana X3-nya itu kan 5 dan X3-nya itu 5 dan X4-nya itu 6. Jadi 5 ditambah 6 dibagi 2. Dibagi 2 ini dari rumusnya ya. Karena kan median ini diurutkan, lalu jika ada 2 yang nilai tengah, maka dibagi 2. Jadi hasilnya 5,5. Nah, untuk data yang kedua juga sama. Jadi kalau yang data kedua ini sudah diidentifikasi bahwa 7 itu merupakan median atau nilai tengah yang sudah teridentifikasi. Next. Nah, untuk selanjutnya ada median. Nah, median ini sama dengan median data tunggal, namun di sini contoh dari data berkelompok, di mana contohnya itu median dari data ini adalah
50 dibagi 2. Tadi kan dibagi 2 kan. Sebelumnya dari rumus tadi jadi sama dengan 25. Di mana data ke-25 secara kumulatif berada di kelas 4 atau 48 dikurang 58. Di mana kan tadi median itu adalah nilai tengah ya. Maka diketahui Nah, maka diketahui L2 itu adalah tepi bawah kelas median, di mana kenapa didapati 47,5 karena tadi kan ini yang sudah digaris bawahi bahwa 48 dikurang 58. Nah, 48-nya ini dikurang 0,5. Nah, jadi hasilnya 48 dikurang 0,5 adalah 47,5. Lalu ada C-nya, di mana C ini adalah interval kelas, di mana 11 didapati karena frekuensi terbesar dari nilai yang sudah dijabarkan di sampingnya. Lalu ada 21 itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, lalu FME adalah frekuensi median, yakni 4, di mana mediannya ini sebagai nilai tengah dari frekuensi tersebut dihasilkan 4, sehingga median 47,5 didapati dari L2 adalah tepi kelas median. Lalu ada 11 sebagai interval kelas, lalu ada 25 kurang 21 per 4, di mana per 4 ini dibagi 4 ya. Jadi hasilnya 58,5. Next. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand ya. Baik, pertanyaan pertama dari Tribuana, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Tribuana Tunggadewi dari kelompok 8. Pertanyaan saya adalah apa yang menjadi problematika pembelajaran pengolahan data ini? Terima kasih. Terima kasih Tribuana. Selanjutnya dari Siti Asmida. Siti Asmida, maaf suara tidak terdengar. Tidak ada suaranya. Mungkin jika berkendala bisa di kolom komentar, di kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Laili Andin, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Laili Andin Hidayati dari kelompok 11, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan jenis-jenis data itu ada berdasarkan cara memperoleh. Lalu, apa contoh dari data primer dan data sekunder selain dari yang disebutkan tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Laili. Selanjutnya dari Indah, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya Indah Madanis dari kelompok 7, izin bertanya. Menurut kelompok kalian, bagaimana sih cara lebih sederhananya untuk menemukan modus dan median dalam materi pengolahan data ini, agar peserta didik itu dapat lebih memahami serta mengerti dalam pembelajaran pengolahan data tersebut? Terima kasih. Terima kasih kembali Indah. Selanjutnya pertanyaan dari Farah. Mohon maaf. Pertanyaan dari Rahma, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya Ramanandra Putri. Izin bertanya, mengapa median modus sering digunakan untuk mewakili seperangkat data dalam analisis? Terima kasih. Terima kasih Rahma. Pertanyaan selanjutnya dari Anggun, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anggun Rifka Pertiwi dari kelompok 2, izin bertanya. Bagaimana caranya menentukan median jika yang diketahui pada nilai tengahnya itu terdapat dua angka yang berbeda, misal kayak 7 sama 8. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Dinda Ayu. Baik, terima kasih. Saya Dinda Ayu dari kelompok 4. Izin bertanya, ada nggak sih cara yang lebih mudah untuk menghitung data? Mohon maaf, Ayu, bisa diulang pertanyaannya? Oke, terima kasih. Saya Dinda Ayu dari kelompok 4. Izin bertanya, ada nggak sih cara yang lebih mudah untuk menghitung data? Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda Ayu. Selanjutnya pertanyaan dari Farah, silahkan. Baik, terima kasih. Saya Farah Amelia dari kelompok 7. Izin bertanya, kan tadi di jenis data ada data kualitatif yang katanya berupa non-angka. Nah, boleh minta contoh lain dari pengolahan data secara kualitatif selain yang telah disebutkan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Saat ini pertanyaannya akan kami coba jawab. Mohon ditunggu. Baik, pertanyaan pertama yang akan dijawab yaitu pertanyaannya Rahma. Akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma. Sebentar. Pertanyaannya yaitu mengapa median modus sering digunakan untuk mewakili seperangkat data dalam analisis. Jawabannya, pada analisis data biasanya fokus perhatian tidak terletak pada keseluruhan data, tetapi terletak hanya di mana data tersebut memusat. Oleh karena itulah, nilai-nilai rata-rata median dan modus sering digunakan untuk mewakili seperangkat data dalam analisis statistik. Gimana, Rahma? Baik, cukup jelas. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya dari Indah akan dijawab oleh Ika. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana cara sederhana untuk menemukan modus dan median dalam materi pengolahan data agar peserta didik itu dapat lebih memahami serta mengerti dalam pembelajaran pengolahan data. Jawabannya, cara mencari modus dan median yaitu mengurutkan angka bila sedikit. Angka yang muncul paling banyak disebut modus, kemudian dari angka tersebut menghitung nilai tengah yang disebut sebagai median. Bagaimana, Indah, dengan jawabannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Anggun akan dijawab oleh rekan saya Natasha Kirana. Baik, terima kasih Anggun atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana cara menentukan median jika yang diketahui pada nilai tengahnya itu terdapat dua angka yang berbeda. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, cara menentukan median ini diketahui jika nilai tengahnya diperoleh dua angka yang berbeda adalah dengan cara menjumlahkan dua angka yang berbeda tersebut dan hasilnya dibagi dua. Nah, seperti contoh, ada data dari 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, itu ada 8 data ya. Ya. Selanjutnya maka mediannya ini terletak pada angka 4 dan 5, di mana dua angka ini menjadi angka yang di tengah dan dua gitu, ada dua nilai tengah gitu. Jadi mediannya atau ME sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 4,5. Bagaimana Anggun? Apakah sudah terjawab? Terima kasih penjelasannya, Natasha. Ya, terima kasih kembali untuk Anggun. Selanjutnya saya akan bantu untuk menjawab pertanyaan dari Laili Andin. Adapun pertanyaannya adalah contoh dari data sekunder sama primer itu bagaimana? Nah, kalau data primer tadi seperti yang sudah dijelaskan merupakan
adanya sumber data dengan responden atau objek penelitiannya ini secara langsung, sehingga peneliti bisa terjun langsung mengamati dan menulis jawaban dan dari objek penelitiannya. Seperti teknik pengumpulannya ini dengan cara adanya kuesioner, wawancara langsung, ataupun survei. Nah, waktu yang dibutuhkan ini juga lebih lama dibandingkan data sekunder tadi. Seperti contoh, peneliti perlu mengamati subjek penelitiannya selama beberapa waktu sambil mencatat data yang penting ketika pengamatan dilakukan. Nah, kalau data sekunder ini berbeda sedikit dari pengertian dari data primer tadi, di mana data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain. Oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa seperti yang sudah dijelaskan adalah ada diagram, grafik, ataupun tabel yang menjadi sebuah informasi penting seperti semisal adanya sensus penduduk ya. Nah, teknik pengumpulannya data sekunder ini dilakukan melalui berbagai sumber seperti adanya buku, situs, terus juga ada dokumen-dokumen dari pemerintah yang lebih rasional gitu untuk diambil kutipannya. Lalu dalam mendapatkannya juga data sekunder ini membutuhkan waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan data primer. Bagaimana Andin, apakah sudah terjawab? Baik, sudah jelas. Terima kasih Natasha. Baik, pertanyaan dari Yasmida akan dijawab oleh Natasha Kirana. Baik, terima kasih Zulfa. Pertanyaan dari Siti Yasmida berupa bagaimana cara menentukan nilai modus jika memiliki frekuensi terbesarnya yang sama. Nah, jawabannya adalah jika ada dua kelas berurutan yang memiliki frekuensi terbesar yang sama, maka modusnya tetap ada satu. Tetapi jika kelasnya nggak berurutan, maka nilai modusnya ada dua. Untuk menentukan modus juga kita lihat kelas dengan frekuensi terbesar, di mana dipakai rumus yang sebelumnya, yang MO sama dengan PB ditambah XP gitu. Bagaimana Siti Yasmida, apakah sudah terjawab? Baik, sudah cukup jelas, Natasha. Terima kasih. Ya, terima kasih Siti Yasmida. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Natasha Kirana. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tribuana Tunggadewi. Pertanyaannya, apa yang menjadi problematika pembelajaran pengelolaan data ini? Nah, yang menjadi problematika ini yaitu yang paling utama ya, itu siswa masih sulit membedakan modus dan median. Kemudian siswa juga masih sulit dalam membuat diagram. Itu sebenarnya menjadi problematika utama dari menurut kelompok kami. Apakah sudah jelas, Tribuana? Sudah jelas, terima kasih Zulfa. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Farah Amelia mengenai contoh dari pengolahan data secara kualitatif. Dari pertanyaan tersebut, data kualitatif ini diperoleh dengan adanya rekaman suara atau video, wawancara, proses tanya jawab, untuk menghasilkan informasi dari narasumber. Nah, untuk contohnya, kita melakukan observasi dengan pengamatan. Jadi kita melakukan observasi agar mendapatkan gambaran mendalam terkait suatu kejadian. Kenapa non-angka? Karena dengan observasi ini, objek penelitian adalah secara langsung di lapangan. Gitu. Jadi jatuhnya kita nggak pakai angka, kita survei langsung ke sana secara lisan. Jadi kita nggak ada data secara angka ya. Apakah sudah jelas, Farah? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Zulfa. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dari Ayu. Sebentar ya.
pertanyaan dari Ayu ini, ada nggak sih cara yang paling mudah menghitung data? Nah, menurut kelompok kami, cara yang paling mudah itu misalnya dari data yang dari data yang sedikit ya. Kalau misalnya data mencari rata-rata nilai tengah, itu kan bisa kita jabarin. Lalu kita mencari nilai tengahnya. Ataupun data yang paling frekuensinya paling banyak keluar, itu bisa kita jabarin kalau misalnya datanya sedikit, itu cara yang paling mudah. Tapi kalau misalnya memang data tersebut banyak dan data tersebut sangat berkomplikasi banget, itu memang harus pakai rumus, dan rumus itu menurut kelompok kami itu sudah menjadi cara yang paling mudah agar kita menemukan suatu data, agar kita bisa mengelola suatu data. Begitu Ayu, apakah sudah cukup? Oke, terima kasih Julpa. Terima kasih kembali Ayu. Baik, jika pertanyaan sudah cukup dan tidak ada lagi, mari kita lanjutkan ke kuis ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kuisnya sudah kelompok 10 share di grup. Mohon dicek dan silahkan dikerjakan. Baik, izin memberi kesimpulan pada pemaparan hari ini. Pengolahan data pada dasarnya merupakan proses mendapatkan data atau angka ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Pengolahan data yakni manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa suatu informasi. Penyimpanan data itu meliputi pekerjaan seperti pengumpulan, pencairan, dan pemeliharaan. Pengumpulan data di lapangan menghasilkan data angka yang disebut sebagai data kasar atau raw data yang menunjukkan bahwa data tersebut belum diolah dengan teknik statistik tertentu. Jadi data tersebut masih berwujud sebagaimana data itu diperoleh yang bisanya berupa skor atau relatif banyak tidak beraturan. Terima kasih. Baik teman-teman, kita cukupkan presentasi mengenai pengolahan data hari ini. Semoga apa yang kelompok 10 paparkan bisa berguna bagi kalian, dan semoga kalian memahami apa yang kelompok 10 paparkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.